Lupa bawa uang cash, teman-teman bisa belanja pakai aplikasi ini. Bisa dipakai di Alfamart, Indomart, dan juga tempat lainnya. Proses aktivasinya pun gampang banget. Tidak perlu KTP, dalam 1 menit sudah aktif. Syarat dan ketentuan berlaku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview tentang cara aktivasi dana cicil dan cara menggunakannya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Oke, tanpa berbasa-basi langsung aja kita ke caranya. Sebelumnya saya disclaimer, video ini dibuat semata-mata hanya untuk sekedar informasi dan menambah pengetahuan tentang pinjaman online, dan tidak menganjurkan untuk melakukan pengajuan di pinjaman online manapun. Dan apakah benar untuk mengaktifkan dana cicil ini tidak menggunakan KTP? Dan jawabannya tidak sepenuhnya benar ya teman-teman. Jadi untuk mengaktifkan dana cicil ini teman-teman wajib akunnya sudah premium. Tandanya sudah premium, di bawah foto profil kita sudah bertuliskan premium. Nah, makanya untuk mengaktifkan dana cicil kita tidak perlu menggunakan KTP. Di halaman beranda akun Dana, teman-teman bisa lihat di bagian atas terdapat menu dana cicil. Langsung aja teman-teman klik untuk mengaktifkannya. Dan inilah halaman aktivasi dana cicil. Limit belanja hingga 20 juta rupiah. Proses aktivasinya mudah dan cepat. Ada berbagai pilihan tenor. Lunasi lebih awal, bebas bunga. Untuk prosesnya ada 3 tahapan. Yang pertama, silakan pilih aktivasi sekarang. Yang kedua, isi data diri. Dan yang ketiga, aktivasi berhasil. Dan dana cicil pun sudah langsung bisa dipergunakan. Oke teman-teman, kita langsung aja klik aktivasi sekarang di paling bawah. Dan selanjutnya silakan teman-teman isi untuk formulir datanya. Mulai dari informasi pribadi seperti nama ibu kandung, alamat email, kota di eKTP, kode pos alamat KTP, kemudian status pernikahan, kemudian agama, selanjutnya tingkat pendidikan, dan kemudian informasi penghasilan. Mulai dari nama perusahaan, pekerjaan, industri perusahaan, dan juga penghasilan per bulan. Terus bagaimana kalau saya belum bekerja atau saya masih kuliah? Dan saya akan bocorkan caranya agar disetujui. Oke, langsung aja kita isi untuk formulir datanya. Untuk informasi pribadi sudah saya isi, dan sekarang saya akan mengisi untuk informasi penghasilan. Di sini mulai dari nama perusahaan. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang belum bekerja atau masih kuliah, teman-teman bisa isi nama perusahaannya. Silakan bisa cantumkan nama perusahaan yang teman-teman ketahui. Dan ini saya contohkan, saya bekerja di PT Wom Finance. Padahal kenyataannya saya tidak bekerja. Selanjutnya untuk pekerjaannya, di sini teman-teman banyak pilihannya. Nah, kalau sudah pegawai swasta, teman-teman nggak perlu dirubah ya teman-teman. Langsung aja pilih. Kemudian untuk industri perusahaannya. Nah, di sini pedagang kaki lima. Silahkan teman-teman ubah ya teman-teman. Karena untuk PT Wom Finance itu bergerak di bidang keuangan. Nah, silahkan teman-teman pilih ya, cari keuangan. Karena walaupun kita ngasal, tetap saja kita harus sesuaikan untuk kategorinya agar bisa cepat di ACC. Nah, ini dia. Di sini ada lembaga keuangan. Kita pilih aja. Dan selanjutnya penghasilan per bulan. Di sini yang direkomendasikan mulai dari 3 juta sampai dengan 5 juta. Dan di sini saya akan memilih yang 5 juta sampai dengan 10 juta. Langsung aja kita pindahkan dan setelah itu klik pilih. Dan bila mana telah diisi semua, silahkan selanjutnya kita klik kirim. Dan selanjutnya pengajuan kita akan langsung diproses. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Dan alhamdulillah pengajuannya sudah disetujui. Kita mendapatkan limit sebesar Rp300.000. Kalau sering dipergunakan untuk melakukan pembayaran, nanti limitnya akan semakin bertambah. Dan sekarang kita memiliki 2 metode pembayaran. Yang pertama, kita bisa melakukan pembayaran dengan saldo dana kita. Dan yang kedua, kita bisa melakukan pembayaran dengan dana cicil. Nah, teman-teman bisa kumpulkan poinnya bonus voucher belanja dari Alfamart, Alfamidi, dan juga Indomart.
Silakan gunakan pembayaran menggunakan dana cicil di Alfamart ataupun Indomart. Terus bagaimana cara bayar menggunakan dana cicil? Nah, teman-teman silakan masuk ke menu dana cicil. Di sini teman-teman silakan pilih yang menu QRIS. Dan selanjutnya silakan arahkan pada QRIS di Alfamart tersebut. Selanjutnya akan muncul untuk jumlah pembayarannya. Silakan pilih menggunakan metode dana cicil. Kalau sudah paham, langsung aja klik coba sekarang. Dan kemudian kamera pun akan langsung terbuka. Nah, silakan arahkan kamera handphone teman-teman pada kode QRIS yang berada di Alfamart atau Indomart. Selanjutnya nanti akan muncul metode pembayarannya, silakan pilih yang dana cicil. Dan kalau semisal masih bingung, teman-teman bisa bertanya pada kasir Alfamart atau Indomart tersebut. Selain itu, saldo dana cicil bisa juga dipergunakan untuk membeli pulsa atau paket data. Teman-teman nggak perlu ke counter. Teman-teman tinggal beli aja pulsa yang ada pada aplikasi Dana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada menu pulsa dan data. Silahkan teman-teman klik dan kemudian silahkan ikuti petunjuk yang diberikan. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu untuk melakukan pembelian paket data atau pulsa di aplikasi Dana menggunakan dana cicil. Dan selain membeli pulsa, teman-teman bisa membeli token listrik, bayar tagihan PDAM, dan juga yang lainnya. Selain itu masih banyak lagi. Teman-teman bisa melakukan pembayaran di semua restoran ataupun outlet yang terdaftar, seperti Kopi Kenangan dan juga yang lainnya. Atau teman-teman bisa pilih di sebelah atas. Di sini ada restoran yang terdaftar dan kemudian di sini juga ada rumah sakit yang terdaftar. Kemudian ada toko bahan pangan yang terdaftar. Selanjutnya di sini juga ada jasa pengiriman yang terdaftar. Kemudian ada tempat parkir, toko obat dan kecantikan, kemudian ada toko buku yang terdaftar, ada SPBU yang terdaftar, dan juga toko pakaian yang terdaftar. Nah, silakan teman-teman lakukan pembayaran menggunakan dana cicil ini untuk membayar semua tagihan teman-teman. Karena dana cicil ini merupakan pay letter dari aplikasi Dana. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengklik tombol like and subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan untuk informasi terbaru dari channel ini. Oh iya, teman-teman bisa tonton video yang lainnya di channel ini seperti rekomendasi pinjaman online, cara aktivasi SPay Letter agar tidak ditolak, kemudian cara pinjam uang di Kredipo, kemudian cara aktivasi BNI Mobile lewat HP, dan masih banyak lainnya. Teman-teman jangan salah pilih untuk memilih pengajuan di pinjaman online, karena banyak sekali pinjaman online yang ilegal. Oleh karena itu, saya mewajibkan buat teman-teman untuk menontonnya terlebih dahulu, agar teman-teman tahu apakah pinjol tersebut itu rekomendasi ataukah tidak. Tonton selengkapnya hanya di channel ini.